sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap firman-Mu, biar supaya setiap firman-Mu ini Tuhan bisa terus menjadi dasar dalam hidup kami, menjadi benih di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang akan memberikan pertumbuhan dan kami bisa bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya mau sharing tentang dua macam dasar. Mungkin kita semua udah sering lah dengar ayat firman ini, mungkin berpuluh-puluh kali atau beratus-ratus kali mungkin baca ya. Ya, kita baca ayatnya dulu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ini perkataan Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, saya minta gambarnya. Nah, ini firman buat orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Karena di situ dikatakan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh ini adalah mereka yang sudah mendengar firman Tuhan. Tapi bedanya yang bijaksana itu mendengar dan melakukan. Orang yang bodoh mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ya, di sini yang sebelah kiri kita lihat gambarnya orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan ngomong berkata bahwa ini adalah orang yang bijaksana. Dia bijaksana kenapa? Karena dia, ya Tuhan ngomong kan mendengar dan melakukan. Dia bijaksana kenapa? Karena dia mendirikan di atas batu sebenarnya tidak mudah saudara. Kalau kita bayangkan kita sendiri mendirikan rumah di atas batu itu, untuk membuat pondasi, membuat dasarnya aja susahnya setengah mati, benar nggak? Di atas batu kita harus hancurkan batu itu, harus buat mungkin lubang ke dalam sekali untuk bisa membuat pondasi. Nah, ini kan dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan usaha yang lebih, dibutuhkan tenaga yang lebih. Ya, mungkin juga di dalam membuat pondasi itu bisa luka mungkin tangannya. Mungkin pakai bor atau pakai linggis diketokin gitu. Mungkin orang itu bisa mengalami hal-hal yang tidak enak. Nah, untuk membuat dasar di atas batu ini harus dibutuhkan ketekunan. Orang itu harus tekun sekali sampai benar-benar bisa membuat dasar di atas batu itu. Nah, kalau yang kanan kan lebih mudah ya, lebih mudah sekali. Tapi saya akan bahas yang ini dulu, yang sebelah kiri. Nah, Tuhan berkata bahwa orang ini bijaksana. Walaupun mungkin sepertinya susah, Tuhan ngomong orang ini bijaksana. Ya, orang yang bijaksana yang mendengar dan melakukan. Nah, oke, next ayatnya. Yang orang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana ini dia membangun dasar di atas pondasi yang sangat kuat. Jadi orang ini mempersiapkan dasar yang kuat ini karena dia tahu dengan dasar yang kuat dia bisa memperbesar rumah itu, ya bisa memperluas rumah itu, membuat rumah ini lebih tinggi. Karena bawahnya kuat, dasarnya kuat. Dengan dasar yang kuat dia mempersiapkan betul-betul supaya rumahnya ini bisa diperluas, diperlebar. Bisa dibuat lebih tinggi, bisa dibuat lebih ke samping lah. Jadi bisa besar sekali. Nah, ini berbicara tentang mempersiapkan wadah yang besar. Ya, oke. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan katakan. Dan dengan mendengar dan melakukan firman itu membuat orang itu mempunyai dasar yang kuat. Karena kenapa? Di atas dasar batu. Ya, dengan dasar yang kuat ini orang ini sebenarnya sedang mempersiapkan wadah yang besar.
Wadah yang besar, rumah yang bisa diperluas, bisa diperlebar, bisa ditinggikan lagi karena punya dasar yang kuat. Dan wadah yang besar ini berbicara tentang kita memperbesar kapasitas dalam hidup kita. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sebenarnya punya rencana yang besar buat kita semua. Saya percaya Tuhan punya destiny buat setiap kita, punya rencana yang besar. Nah, tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan, kita juga harus mempersiapkan wadah kita yang besar. Sehingga Tuhan bisa benar-benar memperbesar kapasitas kita. Amin, saudara. Ya, kita tidak bisa diam-diam saja dan kita mengharapkan Tuhan yang mengerjakan terus dalam hidup kita. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ya, dengan awalnya adalah apa? Kita dengan mendengar firman dan melakukan. Jadi kita harus banyak-banyak masukkan firman Tuhan supaya ketika kita mendengar firman Tuhan itu kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan. Dan Tuhan ngomong kalau mendengar firman dan melakukan itu membuat dasar kita semakin kuat. Membuat kapasitas kita bisa diperbesar, membuat wadah kita semakin besar. Ya, jadi baiklah kita bisa belajar untuk menjadi orang yang bijaksana seperti yang Tuhan mau. Memang seperti yang tadi dilihat membuat dasar di atas batu itu tidak mudah sama sekali. Perlu perjuangan yang besar, perlu perjuangan yang benar-benar usaha yang luar biasa sekali. Ya, oke, tapi yang kedua tadi kata-katanya. Nah, orang ini bijaksana kenapa? Karena dia tahu sewaktu-waktu akan datang banjir, ya hujan dan banjir yang melanda rumah itu. Ya, rumah yang akan dibangunnya itu suatu waktu akan mengalami hujan dan banjir. Ini berbicara, jadi orang ini benar-benar mempersiapkan pondasi yang kuat di atas batu. Jadi ini berbicara tentang orang yang bisa melihat jauh ke depan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, rumah yang akan dibangunnya itu di atas pondasi yang kuat ini karena dia tahu sewaktu-waktu akan datang hujan dan banjir. Ini berbicara juga tentang kita dalam hidup kita. Kita tahu sewaktu-waktu pasti ada rintangan, ada tantangan dalam hidup kita. Ya, kita pasti nggak usah dicari lah. Ya, tantangan dan rintangan itu pasti akan datang dalam hidup kita, betul tidak? Nggak usah dicari lah. Ya, nggak usah dicari. Kadang-kadang itu akan datang dalam hidup kita. Nah, tapi orang ini tahu. Makanya walaupun susah, dia tetap membuat dasarnya di atas batu. Tidak mudah sama sekali. Tapi dia tahu, oh nanti suatu waktu akan banjir dan juga karena hujan dan banjir akan melanda rumahnya. Dan dia persiapkan itu. Dan baiklah kita juga mempersiapkan hidup kita. Jadi waktu ada tantangan, ada apapun yang mungkin harus kita lewati, kita sudah mempersiapkan hidup kita benar-benar. Dengan apa? Dengan mendengar dan melakukan firman. Kita buat pondasi yang kuat. Jadi waktu ketika tantangan itu datang, ketika masalah mungkin itu datang, kita sudah mempersiapkan hidup kita, saudara. Kita bisa kuat, kita bisa melewati semuanya itu hanya bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa melewati itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya, oke, next saya mau bahas yang kedua. Nah, gambarnya ya. Nah, orang yang kedua ini adalah orang yang bodoh. Tuhan katakan bodoh, keras sekali ya. Karena dasar yang kedua ini terbuat dari pasir. Mudah untuk membuat pondasi itu mudah sekali. Tidak perlu susah payah, mungkin tidak susah payah seperti bikin di atas dasar yang batu. Mudah sekali, gampang sekali, tidak perlu waktu yang banyak. Waktu yang mungkin lebih sedikit dibanding yang bikin di batu. Ya, ditancapkan misal pondasinya dan sebagainya. Sebelumnya. Orang yang bodoh lah tidak membuat pondasi yang kuat tetapi di atas pasir. Berbicara orang yang mau mudah saja. Tidak mau melewati proses-proses yang sulit bersama dengan Tuhan. Ya. Bikin rumah juga udah, yang penting asal jadi, saya bikin di tempat yang mudah, yang di dasarnya pasir aja bisa lebih cepat dan saya bisa cepat tinggalin. Nah, tapi rumah yang seperti ini kan tidak mungkin bisa diperbesar lagi. Tidak bisa ditingkat atau dibuat lebih besar lagi karena apa? Karena
pondasinya tidak cukup kuat ya saudara ya. Pondasinya tidak cukup kuat untuk bisa diperbesar kapasitasnya. Oke, next. Ya, ini adalah berbicara tentang orang yang mendengar firman tidak melakukan firman itu, membuat pondasinya tidak cukup kuat karena di atas pasir. Ya, orang ini tidak menyiapkan wadah yang besar sehingga Tuhan susah untuk memperbesar kapasitasnya. Karena apa? Karena orang ini tidak bekerja sama dengan Tuhan. Dia tidak benar-benar mempersiapkan hidupnya, membuat hidupnya punya kapasitas yang besar. Sehingga susah buat Tuhan, ya mungkin Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak akan bisa melakukan dengan maksimal. Karena apa? Karena pondasinya tidak kuat. Oke, next. Ya, orang ini bodoh, tidak bisa melihat jauh ke depan, ya berlawanan dengan yang bijaksana tadi. Oke, ayatnya belum sih itu. Balik lagi aja, ya oke. Jadi orang seperti ini Tuhan ngomong bodoh. Tuhan katakan bodoh, tidak bisa melihat jauh ke depan. Jadi waktu dia tidak mempersiapkan hidupnya, ketika ada tantangan, ada masalah apapun, dia tidak cukup kuat untuk bisa melewatinya. Kan di sini disebutkan bahwa ketika hujan dan datang banjir, hebatlah kerusakan rumah itu. Hebatlah kerusakan rumah itu. Ya, ini kebalikan dengan yang tadi. Dan kedua rumah ini, ya kita lihat gambarnya lagi. Kedua rumah ini kita tidak pernah akan tahu kekuatannya ketika tidak terjadi apa-apa, saudara. Ya, kita akan tahu kekuatan kedua rumah ini ketika datang hujan dan banjir. Ketika datang hujan dan banjir, kita tahu kekuatan rumah itu seperti apa. Ya, kekuatan rumah itu seperti apa kita tahu ketika hujan dan datang banjir. Ya, memang yang mudah dibikin, lebih cepat, tapi ketika datang tantangan akan hebatlah kerusakannya, katanya firman Tuhan. Nah, tapi ini kadang-kadang seperti ini, tapi ya sebenarnya dalam hidup kita kadang-kadang tantangan masalah itu sebenarnya membuat kita lebih kuat, saudara. Ya memang tidak enak waktu kita ngadepin tantangan atau masalah apapun, tapi sebenarnya waktu kita menghadapi semua ini bersama dengan Tuhan, kita menang, kita bisa lewatin semuanya ini, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi nggak enak. Ada yang mau bertumbuh di dalam Tuhan lebih, harus ngelewatin semuanya bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita bisa lebih mengenal Tuhan ketika kita melewati hal-hal yang tidak enak, ketika kita melewati tantangan-tantangan, masalah-masalah. Kita baru tahu, oh Tuhan bekerja seperti ini. Kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Ya, kita bisa kuat ya ketika ada hujan dan banjir ini sebenarnya. Ya, tapi ya tidak enak ya itu ya. Ya oke, saya mau bahas cuma satu ayat sih. Tadi yang Matius 5:44. Nah, firman ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan ngomong, mendengar firman dan lakukan. Waktu belum bertobat tidak mudah sama sekali, saudara. Untuk ini kan berbicara tentang mengampuni kan, berbicara tentang mengampuni orang yang menganiaya kita. Ya, menyakiti hati kita. Nah, sekarang disuruh berdoa, mendoakan orang itu dan mengasihi lagi. Tidak mudah sama sekali. Apalagi kalau belum di dalam Tuhan. Kalau belum di dalam Tuhan kan kita disakiti orang, kita nggak bisa apa-apa. Dalam arti kita tidak punya firman yang bisa memulihkan kita tidak punya firman yang membersihkan hati kita tidak punya firman yang benar-benar bisa mengcover kita. Nah, itu yang saya alamin dulu. Ada yang pernah ngalamin seperti itu waktu belum bertobat? Mau ketemu orangnya aja kayaknya aduh, udahlah jangan ketemulah, menghindar gitu. Saya dulu seperti itu sama papa. Ya, waktu saya belum bertobat seperti itu. Kalau saya waktu kuliah juga udahlah jangan, nggak usah datang ke
ke kota saya gitu waktu kuliah di luar kota. Saya lebih suka udahlah jangan ketemu, nggak enak hatinya gitu. Ya tapi emang itu yang terjadi. Itu yang mau nggak mau harus kita lewati ya selama kita hidup. Selama kita hidup kita pasti bersinggungan dengan orang kan. Tidak mungkin kita tidak akan bersinggungan dengan orang. Mungkin orang-orang pasti akan bisa menyakiti kita. Nah tapi di sini Tuhan ngomong, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah saya akan balik lagi cerita seperti yang dulu di waktu saya bertobat pertama kali di YWM itu kan cerita tentang hati Bapa. Saya ngampunin papa saya dan setelah itu kan kita diajarin untuk terbuka. Jadi gini, kita waktu itu sih muridnya yang laki 6, yang perempuan 1. Jadi setiap kita maju ke depan, kita cerita tentang hidup kita, yang jelek tentang hidup kita, bagaimana saya seperti ini dan sebagainya. Jadi semua cerita semua. Jadi saya tahu satu sama lain, oh saya tahu teman saya seperti apa yang ini. Ada yang satu cewek tapi ceweknya kecowok-cowokan saudara. Ya, ada yang teman yang pakai narkoba juga sampai nyuntik. Ada teman yang diikat di pohon sama papahnya, diujan-ujanin sampai akhirnya dia ikut sama orang pencopet-pencopet. Nah, tapi di situ saya belajar sesuatu. Di situ kan firman Tuhan juga kan mengatakan Tuhan yang akan melucuti pemerintah-pemerintah, melucuti kuasa-kuasa kegelapan. Waktu kita terbuka ya, iblis sudah tidak bisa menuduh kita lagi. Nah di situ saya belajar, oh iya, saya sudah tahu kamu sudah tahu saya. Tidak ada yang merasa lebih baik. Semua sama jeleknya kok. Semua masa lalunya tidak ada yang baik gitu. Semua masa lalunya tidak ada yang baik. Di situ tapi kita bisa lebih belajar menghargai teman yang lain. Kita tidak merasa lebih dari yang lain. Di situ saya belajar, oh iya, waktu saya terbuka dengan teman-teman juga terbuka dengan saya dan semuanya. Itu jadi seperti membuat kita enak sekali. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Saya tidak merasa lebih baik dan dia juga tidak merasa lebih baik. Semua menjadi lebih baik ketika semuanya terbuka. Dan iblis sudah tidak bisa menuduh-nuduh lagi. Nah terus kan saya juga pernah cerita yang satu lagi, ternyata di situ saya diingetin waktu saya kecil sekitar kelas 1 kelas 2 SD, itu papa saya dari Hong Kong tuh pulang ke Indonesia. Di situ papa saya lagi keluar kota. Nah, mama saya tuh ribut dengan adanya papa. Saya nggak ngerti lagi kecil. Nah, di situ saya sebagai anak ada perasaan pengen ngebela, ada perasaan marah, ada perasaan pengen ngelawan gitu. Tapi saya tidak berani, masih kecil sekali. Nah, waktu di Lawang itu saya sekitar umur 30-an di situ, saya diingetin Tuhan waktu saya tentang pemulihan itu, ternyata Tuhan ingetin peristiwa itu. Udah mungkin ya 15-20 tahun kan sebelumnya. Tuhan ingetin tentang itu dan itu saya di situ tuh teriak. Jadi ternyata hal yang seperti itu membuat luka di dalam hidup saya. Membuat saya luka, Tuhan ingetin, dan waktu Tuhan ingetin tuh ada suatu kemarahan yang besar, ada suatu ketakutan juga. Terus saya teriak tuh di situ waktu diingetin tentang itu. Jadi saya tahu, oh ternyata dari hidup saya masih banyak yang perlu dibereskan dari hal-hal yang dulu. Ya mungkin saudara juga bisa minta sama Tuhan, berdoa. Tuhan kira-kira ada enggak dari hidup saya luka-luka masa lalu yang masih belum dibukakan. Nah, karena semua luka-luka ini saudara, ini akan mempengaruhi bagaimana karakter kita, bagaimana hidup kita. Ya waktu saya berontak dengan papa seperti itu, sakit hati, hidup saya nggak karuan. Ya hidup saya tidak karuan, saya benar-benar berontak dan banyak menyakiti hati papa saya. Sekarang saya sih sudah berbaikan lah, sudah waktu itu sudah berbaikan lama ya. Saya mengasihi beliau. Ya saya juga kadang-kadang menyesal apa yang saya lakukan terhadap papa, kan itu sangat menyakiti hatinya. Nah, ya ternyata sakit hati seperti ini tidak mengampuni itu ternyata bisa berlapis-lapis. Bisa berlapis-lapis. Yang kita sendiri tidak tahu, tidak sadar. Hanya Tuhan Roh Kudus, waktu kita datang sama Tuhan, hanya Tuhan yang bisa singkapkan itu. Nah, waktu kita benar-benar kita bisa disingkapkan Tuhan dan kita ngampuni, sebenarnya kita itu sedang mempersiapkan wadah kita lebih besar, saudara. Ya, mempersiapkan wadah kita lebih besar. Oke.
Nah, oke, next. Saya akan cerita tentang ini, mungkin ada yang udah tahu Joyce Meyer. Umurnya sekarang 81, lebih tua dari Mami 1 tahun, tahun 43. Kita tahu kalau Joyce Meyer ini hamba Tuhan besar yang luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya luar biasa. Saya akan bacakan ya. Jadi dia punya Joyce Meyer Ministry. Nah dia itu mengajar topik itu seputar tentang pikiran, ya, tentang mulut, tentang suasana hati dan sikap. Joyce Meyer ini. Dan dia punya pelayanan yang luar biasa. Dia menulis lebih dari 100 buku. Ya, diterjemahkan dalam 100 bahasa. Dia sudah bagi buku gratis kurang lebih 12 juta buku. Ya, tiap tahun dia tuh menjual jutaan buku. Dia juga punya pelayanan-pelayanan, program pemberian makanan, program perawatan medis, rumah untuk anak yatim, dan juga program memerangi perdagangan manusia. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sempat baca sedikit tentang kayak cerita tentang dia. Saya kaget, saudara. Jadi ternyata masa lalunya dia tidak enak sama sekali. Nah, waktu Joyce Meyer ini lahir, ayahnya itu kan tentara. Jadi ayahnya kerja sebagai tentara dan selama 3 tahun di tentara itu dipecat. Ayah ini jadi kepahitan, mabok-mabokan dan sebagainya. Nah, waktu umur 12-13 tahun, ayahnya ini melakukan kekerasan seksual sama Joyce Meyer. Dan di situ disebutkan sudah lebih dari 200 kali. Sudah lebih dari 200 kali dia diperkosa sama ayahnya sendiri. Waktu saya bayangin seorang gadis, masih anak SMP, berarti kelas 1, kelas 2 gitu. Gimana perasaannya, gimana hancur hatinya ketika ayah kandungnya sendiri melakukan itu sama dia. Betul nggak? Dan 200 kali, lebih dari 200 kali. Itu kalau orang gimana sakit hatinya, gimana pahitnya, bagaimana dia merasa dirinya rusak, bagaimana dia hancur hidupnya, benar nggak? Waktu saya bayangin, luar biasa sekali. Tapi akhirnya Tuhan bisa pulihin hidupnya. Dia mengampuni ayahnya dan dia membaptis ayahnya sendiri dan bawa ayahnya kepada Tuhan. Ini semua pekerjaan Tuhan. Menurut saya ini kan lebih seperti Tuhan Yesus enggak sih? Disakiti, benar-benar sakit loh. Ya, sekali udah sakit hati. Coba waktu yang kedua dan ketiga terus. Waktu tiap kali dilakukan sampai 200 kali lebih itu, apa yang dia rasakan, saudara? Dalam sekali, sakit hatinya dalam sekali. Ya, tapi Tuhan pulihkan. Tuhan bisa pulihkan hidupnya. Saya percaya dia bukan orang yang biasa-biasa diam-diam aja terus Tuhan bisa pulihkan. Saya percaya dia juga mengerjakan semuanya. Dia mengerjakan hidupnya sampai dia bisa membagikan, bisa khotbahin tentang bagaimana, tentang pikiran. Saya percaya dia waktu itu juga pikirannya diserang kuasa kegelapan. Pasti tertuduh terus, pasti pikirannya nggak enak. Dia mungkin bisa keinget, kebayang terus apa yang ayahnya lakukan sama dia. Tapi dia bisa lepas dari itu semua. Ya, dia bisa lepas dari itu semua. Luar biasa sekali. Terus saya baca, iya. Makanya dia bisa bagikan hidupnya, dia sudah menang di situ, saudara. Nah, kalau kita memilih untuk sakit hati terus, kita ya sudah di situ terus. Tapi seperti Joyce Meyer ini, dia memilih untuk hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan buat pelayanannya besar sekali. Dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan dia ini ceritakan loh. Dia waktu dia diperkosa dan sebagainya, dia ceritakan, dia khotbahkan. Dan itu banyak memulihkan juga banyak-banyak orang. Ini luar biasa sekali lah. Tuhan ngomong, makanya kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi juga bukan cuma mengampuni. Sebenarnya Tuhan ingin kita melakukan firman ini supaya pondasi kita kuat. Sebenarnya Tuhan ingin kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita, apa sih? Supaya hati kita pulih, saudara.
Karena waktu kita mengatakan, kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita, pastikan kita memberkati dong. Nggak mungkin kita mengutuki. Nah, waktu kita memberkati, terus kita memberkati, kita mengatakan sesuatu yang baik tentang orang itu, Tuhan akan mengubahkan hati kita, menjadi kita dipulihkan. Sebenarnya semua untuk kebaikan kita. Kita melakukan firman ini untuk kebaikan kita. Ya, doakan terus, doakan. Ya, kalau Tuhan ingatkan siapa yang menyakiti hati saudara, doakan. Karena itu akan memulihkan hati kita. Saya juga tahu saudara, saya bukan orang baik. Saya banyak hal yang harus dibereskan dalam hidup saya. Saya juga kadang-kadang bisa meledak emosi dan sebagai waktu datang hujan dan banjir itu kadang-kadang goyah juga. Ya, tapi saya mau belajar dan belajar terus dari kebenaran firman ini. Apalagi Ibu Nani kan cerita tentang wadah yang besar. Ini adalah salah satu cara kita bisa punya wadah yang besar adalah ketika hidup kita dipulihkan. Ketika semua sakit hati, semua hal-hal yang pahit dalam hidup kita dilepaskan, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memperbesar wadah kita. Supaya Tuhan bisa benar-benar memperluas kapasitas apa yang ada dalam hidup kita. Ya. Oke, next. Nah, ya. Sebelumnya. Ini adalah kata-kata Joyce Meyer ya. Dia memperingatkan, Joyce Meyer memperingatkan bahwa memfokuskan hidup seseorang pada pembalasan hanya akan menghasilkan racun. Jadi kalau kita disakiti orang dan kita fokus hanya untuk membalas orang itu hanya akan menghasilkan racun dalam hidup kita, saudara. Jadi biarlah lepaskan pengampunan, jangan ingin membalas walaupun mungkin orang itu sangat menyakiti kita. Ya, Joyce Meyer ini ngomong, semua ini hanya akan menghasilkan racun. Ya, oke, next. Yuk ayat ya. Ya, kita baca di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, ini Paulus yang nulis, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau hidup damai dengan semua orang kan enak. Kita ketemu siapa aja kita tidak merasa ada ganjelan. Ya, kalau kita hatinya sudah beres dengan semua orang, mau ketemu siapa aja, kita tidak akan ngerasa tidak enak, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Ini yang Tuhan suka. Kayak kemarin Ibu Nani cerita tentang sesuatu yang kotor, Tuhan itu tidak suka. Ya, kita kejarlah kekudusan. Cuma firman yang bisa membuat kita lebih baik, membuat kita lebih kudus. Tuhan yang menguduskan kita. Hanya firman yang bisa membuat kita mampu melakukan segala sesuatunya. Oke, next. Nah, kalau kita benar-benar kalau sudah pulih, luar biasa, saudara. Seperti Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Kalau hambar, waktu hati kita masih pahit, hambar dengan orang, ya pahit dengan orang itu pasti perkataan kita kepada orang itu tidak akan penuh dengan kasih, masih hambar, saudara. Ya, tapi di sini diingatkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, janganlah hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini kalau udah pulih sekali sih ya, mungkin kita bisa ngomong sama siapa aja, kita penuh dengan kasih, Ya, biarlah saudara, firman ini mengingatkan kita, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk melakukan, dan dengan belajar melakukan kita membuat pondasi yang kuat secara rohani dalam hidup kita. Dan dengan membuat pondasi yang kuat ini, kita memperbesar wadah kita. Dan dengan memperbesar wadah kita, kita bisa diperluas kapasitas kita oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, tentang dua macam dasar. Memang kita tahu bahwa seringkali bukannya kita yang sakit hati sama orang, kadang-kadang kita itu menyakitkan hati orang tanpa kita sadari. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan sesuatu yang membuat, dan membuat orang itu berbuat dosa, itu juga kamu berbuat dosa. Ya, jadi begini saudara,
saya pernah mengalami sesuatu hal ya. Ada seorang hamba Tuhan. Nah pada saat itu saya masih di kantor ya. Saya masih di kantor, saya masih kerja. Terus katanya saya tidak merasakan bahwa saya menyakiti hati hamba Tuhan itu. Tapi suatu saat kita ada pertemuan doa seluruh hamba-hamba Tuhan ya. Saya nyampaikan firman. Saya juga nggak merasakan di antara semuanya itu ada yang sakit hati sama saya. Saya rasa nggak merasakan saya menyakiti hati gitu. Nah, selesai khotbah semuanya, terus dia kesaksian. Dia tuh ngomong begini, saya tuh mau ngomong ke Ibu Nani. Saya pikir tak lihat mukanya kok nggak familiar banget gitu loh ya. Kayaknya saya tidak terlalu kenal dengan hamba Tuhan itu. Tapi ternyata dia ngomong begini sama saya. Saya tuh sebetulnya punya sakit hati sama ibu berapa tahun yang lalu. Aduh, tak pikir saya jadi melongo. Wah, pernah sakit hati sama saya, masalahnya apa gitu. Dia bilang begini, suatu saat dia tuh mau minta sumbangan ke kantor saya. Kata dia tuh sudah nunggu lama, katanya di depan tuh sudah nunggu lama, kliennya banyak. Nah, sesudah itu terus sudah nggak ada klien ini, dia tuh masuk ke ruangan kantor saya. Menurut dia ditolak, dia bilang, aduh saya lagi sibuk hari ini, saya nggak bisa terima tamu lagi. Menurut dia saya ngomong begitu. Saya itu nggak sadar apa bener nggak saya ngomong gitu ya. Tapi kemungkinan besar saya ngomong gitu. Saya sampai melongo. Itu membuat sakit hati yang luar biasa bertahun-tahun. Dan saya terus tidak mau lagi ke kantornya ibu. Dia bilang gitu. Saya diam aja. Aduh Tuhan, ampuni saya tuh menyakiti hati orang. Kalau kita menyakiti hati orang itu berbuat dosa, kan sakit hati kan, kita juga ikut menanggung dosanya gitu loh. Aduh saya bilang, saya minta maaf ya Pak. Saya bilang gitu, saya benar-benar minta maaf. Itu sudah bertahun-tahun Bapak itu nyimpen sakit hati sama saya baru sekarang ketemu. Saya bilang saya minta maaf, benar-benar minta maaf. Selesai kebaktian, selesai doa, tak samperin, tak salami Pak, minta maaf ya Pak. Minta maaf, selesai ya. Lalu sesudah selesai semuanya, oh ya Bu nggak apa-apa, ya sekarang saya mau maafin ibu gitu. Tapi di dalam kehidupan saya sesudah itu merenungkan sayanya, aduh Tuhan, ternyata kadang-kadang kita itu menyakitkan hati orang, tapi kita tuh nggak nyadar gitu loh. Jadi setiap hari tuh kita untuk wadah yang besar, kalau ada sakit hati itu sama dengan karat. Yang dinamakan tadi racun tuh ya. Jadi wadah kita ada karat-karatnya. Karat itu kalau nggak cepet dibersihkan itu nantinya bolong. Betul nggak? Ya, karat itu kalau tidak dibersihkan itu bolong. Racun kalau tidak cepat dibersihkan, dikeluarkan racun itu akan menghamirkan semuanya, mengotori semuanya. Jadi kita belajar benar-benar minta sama Tuhan supaya hidup kita itu bukan sekedar kita yang sakit hati, tapi kalau kita menyakitkan hati orang itu sama dengan kita juga ikut membuat dia berbuat dosa, dan itu juga dosa ya. Jadi pengalaman yang saya alami ini bilang, Tuhan jaga mulut kita supaya benar-benar paruh itu loh yang dikatakan yang harus dihancurkan. Karena kadang-kadang kita tuh nggak nyadar gitu, nggak nyadar bahwa apa yang kita katakan itu menyakitkan hati orang. Apalagi kalau lagi capek terus kadang-kadang wis lah gitu rasanya. Tapi kadang-kadang itu yang membuat kita menyakitkan hati orang lain. Nah, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang penuh dengan sabar. Dan tadi coba yang ayat yang terakhir tentang hendaklah jangan hambar itu. Nah
Kalau kita lihat dalam Kolose 4 ayat 6 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, coba kamu cari, itu lebih jelas. Karena ini saya sampaikan di di Suara Gracia kemarin ya. Ayat ini saya pakai juga supaya jangan sampai kata-kata itu biarlah penuh kasih jangan hambar. Coba cariin ya Amos. Bahasa Indonesia ya. Nah, oh bukan ini kan yang biasa. Kolose 4 ayat 6 dari bahasa Indonesia ya. Nah, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Ya, jadi penuh kasih itu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ini lebih bisa kita cerna ya. Hendaklah hal-hal yang kita ucapkan itu selalu menyenangkan dan menarik. Kemarin saya bicara dengan kru, saya bilang dalam renungan, nggak tahu nanti jam berapa ditayangkan. Saya bilang ucapan kita, karena mereka ini kan sebagai kru yang nggak kelihatan, yang didengar mereka itu suaranya. Jadi belajar untuk setiap apa yang kita katakan itu bisa menyenangkan dan menariknya. Nanti mereka akan tahu, wah Suara Gracia ini benar-benar suaranya menyenangkan dan menarik ya. Dan itulah yang saya waktu lah ini yang juga kita sering alami dalam kehidupan, yang namanya kasih itu adalah, dan jangan hambar itu adalah mengucapkan segala sesuatu yang menyenangkan dan menarik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami, untuk pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan ada open house buat anak-anak SD. Kami mengucap syukur untuk kalau hari ini ya Tuhan ulang tahun daripada Radio Suara Gracia. Engkau memberkati Tuhan sampai Suara Gracia ini sampai ke ujung bumi seperti firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur hari ini untuk segala sesuatu Tuhan yang sudah Kau sediakan buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu persoalan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Bapa, tolong kami supaya semua pergumulan kami Engkau jawab dengan segala sesuatu. Bapa, kami juga berdoa dimanapun kami berada saat ini. Tolong Tuhan, biar perkataan kami tidak menjadi hambar. Biar setiap kata-kata kami, percakapan kami dimanapun juga dapat menarik dan menyenangkan. Terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa saat ini untuk apa yang saat ini sedang terjadi Tuhan di Indonesia ini. Banyak sekali demo, banyak sekali ketidakpuasan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi damai sejahtera-Mu buat kami semuanya Tuhan. Supaya ada damai, ada sejahtera dalam hati kami masing-masing. Tidak ada roh ketidakpuasan. Tuhan, kami datang. Kami tahu Tuhan bahwa ketidakpuasan akan membuat perkataan-perkataan kami tidak bisa menarik dan menyenangkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa ya Tuhan. Engkau yang akan menolong, menyaring Tuhan. Akan semua peraturan-peraturan yang akan diberikan, yang akan dikeluarkan
maupun apapun juga peraturannya Tuhan yang tidak membuat baik buat bangsa dan negara ini, kami berdoa biarlah dihapuskan, biarlah tidak akan terjadi Tuhan, tidak akan dibuat suatu peraturan. Tolong Tuhan, kalau belum waktunya akan penganiayaan, kalau belum waktunya adanya kesukaran, Engkau sendiri akan menolong kami dan negara kami. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa untuk pemilihan RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, sampai kepada gubernur. Engkau yang akan menentukan orang yang sungguh takut akan Engkau, bukan orang yang mau mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sungguh minta anugerah-Mu turun dalam perkara ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan kami saat ini juga minta di dalam nama-Mu kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Damai sejahtera turun atas kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami juga minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah terjadi sampai ke ujung bumi. Seluruh Indonesia terjadi lawatan. Lawatan boleh terjadi Tuhan. Engkau gerakan hati anak-anak-Mu. Engkau keluarkan semua potensi mereka untuk mereka boleh mencari akan segala sesuatu yang terbaik, yaitu lawatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih kalau kami sudah sampai di penghujung minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat minyak belenggu cinta ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh mengurapi akan hidup kami, mengurapi akan mata kami, mengurapi akan telinga kami, mengurapi akan bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Kau yang akan terus menolong kami, melepaskan kami daripada segala perkara yang tidak baik. Berkati Tuhan akan tangan kami, berkati akan kaki kami, supaya perjalanan hari ini adalah perjalanan yang sungguh sangat berhasil. Dan biarlah Tuhan, sekalipun ini akhir minggu, berkat-Mu tidak akan undur dari kami. Kami terima berkat yang berkelimpahan. Kami terima anugerah yang luar biasa. Perjalanan kami bersama-Mu hari ini adalah perjalanan yang sangat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.